Halo guys, welcome back to my channel. Apa kabar nih guys? Semoga selalu tetap semangat dalam menjalani hari-hari ya. Walaupun merealisasikan semangat itu sangat sulit, apalagi di masa karantina kayak gini. Di masa sulit yang kayak gini, banyak di antara kita yang kehilangan pekerjaan, penurunan pendapatan, atau bagi yang jualan pasti kehilangan orderan. Tapi kita tetap harus semangat. Ada banyak cara untuk kita tetap semangat di masa-masa seperti ini. Yang pertama, kita bisa semangat mencari alternatif sumber penghasilan baru. Gue tahu, pasti banyak di antara kita sekarang lagi banyak banget jualan kan, apapun pokoknya dijual untuk mempertahankan kegiatan ekonomi kita. That's good. Yang penting halal. Dan di masa-masa kayak gini nih, ini waktu yang tepat untuk kita mencintai produk-produk Indonesia. Membeli produk Indonesia, membeli produk-produk yang dijual oleh teman-teman kita, membeli dagangan-dagangan warung-warung di sekitar rumah kita. Ini adalah waktu yang tepat. Dengan membeli produk-produk Indonesia ataupun membeli produk-produk yang dijual oleh teman-teman kita sendiri, artinya kita sedikit membantu dalam menggerakkan perekonomian di negeri ini. Nah, ada semangat yang lain juga yang bisa kita lakukan, yaitu menekan biaya pengeluaran. Ini juga penting. Contohnya, mengurangi belanja kebutuhan sekunder dan tersier seperti belanja-belanja baju, beli kamera, beli handphone, beli jam baru, beli tas baru, dan sebagainya yang menurut kita belum penting, sebaiknya ditiadakan dulu. Jangan beli dulu, ditahan guys. Selain itu, mengurangi makanan-makanan fast food seperti, ya kalian tahu, dan lebih banyak membeli makanan-makanan dari warung makan, nasi padang, pecel lele, nasi goreng yang ada di dekat rumah kita. Dengan begitu kita bisa membantu perekonomian negara ini. Dan satu lagi, bagi yang kalian masih sewa tempat tinggal, kalian juga bisa dengan cara mencari tempat tinggal yang lebih murah daripada yang sekarang. Dengan begitu kalian bisa menekan pengeluaran di masa sulit seperti ini. Kenapa kita harus melakukan itu? Soalnya banyak yang bilang nih, pandemi masa kayak gini bisa berakhir di bulan Oktober, ataupun ada yang bilang juga di akhir tahun, bahkan ada yang bilang tahun depan masih ada, dan kita nggak pernah tahu kapan pandemi ini bakal berakhir. But anyway, semangat dalam mencari sumber penghasilan baru dan semangat untuk menekan biaya pengeluaran menjadi sangat penting dalam masa-masa pandemi kayak gini. Dan pada video kali ini, gue bakal menceritain bagaimana gue bisa menekan biaya pengeluaran gue selama tinggal di Jepang dengan cara mencari tempat tinggal yang paling murah, yaitu apartemen bersubsidi di Jepang. Kali ini gue akan mereview apartemen subsidi di Jepang. Tapi sebelum gue review, basically gue mau ngasih tahu bahwa tempat tinggal di Jepang untuk foreigner terutama itu ada banyak pilihan. Yang pertama ada dormitory, dan yang kedua ada rumah sewa. Dan yang ketiga, ada apartemen. Masing-masing dari tempat tinggal yang ada di Jepang ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk yang dormitory misalnya, desa dormitory atau asrama ini sudah disediakan oleh pihak kampus atau pihak universitas. Dan disediakan juga oleh beberapa perusahaan ataupun sekolah-sekolah. Keunggulannya dari dormitory adalah fasilitas biasanya sudah lengkap, disediakan kompor, kulkas, AC, kamar mandi semua sudah lengkap. Dan kita cuma bawa barang aja, cuman bawa baju, bawa koper itu sudah beres. Tapi kekurangannya biasanya untuk dormitory ini ada kontrak, ada sistem kontrak yang harus kita tanda tangani dan tidak bisa tinggal permanen atau lama gitu. Di Gifu University contohnya dormitory yang disediakan oleh pihak kampus atau pihak universitas. Dan kalian bisa ngelihat review dormitory-nya di channel ini, di channel teman gue, namanya Randa. Kalian bisa ngeliat room tour-nya, harganya, dan layout-nya di sana. Kemudian yang kedua, ada rumah sewa. Nah, rumah sewa ini juga biasanya unik. Ada rumah sewa di Jepang yang memang disewakan seluruh rumahnya. Biasanya ada 3 atau 4 kamar. Keunggulannya pasti rumahnya besar dan lebih nyaman seperti di rumah sendiri. Tapi kekurangannya, kayak kita harus sewa rumah itu berbarengan dengan teman-teman yang lain. Tidak bisa sendiri, karena kalau sendiri itu akan merasa terlalu besar. Rumah sebesar itu hanya untuk sendiri ataupun hanya untuk satu keluarga. Untuk harga dari rumah sewa sendiri ini juga terbilang cukup murah kalau dibagi rame-rame, tapi kalau dibayar untuk sendiri pasti jelas agak mahal. Ada yang murah, cuman biasanya yang murah itu rumah-rumah tua.
Pilihan ketiga adalah apartemen nih. Apartemen ini juga dibagi menjadi dua. Ada apartemen biasa dan apartemen bersubsidi. Untuk apartemen biasa ini biasanya dimiliki oleh pihak swasta dan memiliki harga yang cukup tinggi rate-nya. Dan biasanya fasilitas di apartemen biasa ini sudah lengkap. Udah termasuk AC, sudah termasuk kamar mandinya sudah lengkap, ada kompor, kulkas. Biasanya sudah ada yang menyediakan itu semua. Ada juga yang tidak. Tergantung harga, tergantung fasilitas yang disediakan oleh pihak apartemen. Sedangkan apartemen bersubsidi itu sama seperti apartemen biasa, cuman apartemen bersubsidi ini memang ditanggung oleh pemerintah kota biasanya, dan fasilitas yang didapat sama sekali tidak ada. Maksudnya rumah itu kosongan, benar-benar kosong, AC, lampu, kosongan. Jadi benar-benar apartemen kosong dan kita harus mengisi itu semua. Cuman keunggulan dari apartemen bersubsidi ini, kamarnya tuh luas dan lemarinya juga luas. Kita bisa menggunakan banyak ruangan yang ada dalam apartemen ini. That's why gue memilih apartemen bersubsidi. Dan kali ini gue bakal mereview apartemen subsidi ini yang tempat gue tinggalin bersama teman gue namanya Viga. Nah, nanti gue sama Viga bakal ngejelasin bagaimana cara apply apartemen subsidi di Jepang, dan berapa sih harganya, dan fasilitas apa aja yang bisa didapat. Kita bisa ngelihat akses dari apartemen bersubsidi ini. Check it out. Oke guys, jadi gue lagi sudah sama Viga. Oke guys, gue lagi sama Cayo. Gue sama Viga dan kita bakal ngejelasin bagaimana apply apartemen bersubsidi di Jepang. Apartemen bersubsidi di Jepang, oke. Ini jadi apartemen di sini guys, di belakang. Lihatin dong. Nah, orang-orang pada nanya mungkin gimana cara apply-nya biar dapat subsidi. Harganya berapa bro? Harganya dulu deh. Harganya bervariasi. Mungkin Kisarannya berapa sih? Kisarannya waktu itu? dari 16 paling murah tuh 16.900 Sampai yen. 25.000 ya? Sampai 25.500 kalau nggak salah ya. Jadi dari harga 16.000 yen sampai 25.000 yen, Yen. sekitar segitu ya. Jadi sekitar 2 juta sampai 3 jutaan rupiah kalau dirupiahin. Itu rumahnya aja. Itu rumahnya doang. Rumahnya aja. Itu nggak termasuk isi-isinya. Ya, jadi emang kalau di Jepang tuh kita sewa apartemen atau kos-kosan itu Kosongan. modelnya kosongan. Kosongan, jadi semuanya Paketnya nggak ada. kosongan. Jadi lu masuk tidur di lantai. Guys, karena anginnya kenceng jadi ini gue pegang aja sticknya. Jadi apartemennya di situ ya. Oke, jadi tapi tergantung apartemen sebenarnya gak. Ada juga apartemen yang udah ada isiannya, cuman pasti harganya nggak semurah ini guys. Di Jepang 2 juta, 3 jutaan nggak mungkin dapat yang semuanya isi gitu. Ya, dan subsidi ini emang nggak cuma untuk mahasiswa, ternyata juga orang-orang kantoran atau bahkan ya orang-orang Jepang yang asli juga tinggal di apartemen seperti ini gitu. Jadi karena memang udah layak huni sih. Layak huni, dan tapi ada syaratnya sebenarnya gak? Apa tuh? Syaratnya adalah harus yang berpenghasilannya di bawah rata-rata. Iya nggak sih? Iya benar banget. Benar, Karena jadi ini nggak subsidi. semua, karena ini subsidi kan, jadi nggak semua orang yang punya penghasilan tinggi bisa tinggal di sini. Biasanya tinggal di sini adalah penghasilan di bawah rata-rata seperti kita ini mahasiswa. Atau Karena mahasiswa, terus ada juga biasanya nenek-nenek, Lanjut kakek-kakek. usia yang udah pensiunan ya. Ada juga pekerja yang memang pekerjanya di bawah penghasilan di bawah rata-rata. Next, gimana cara apply apartemen bersubsidi di Jepang? Jadi Yang pertama, apartemen bersubsidi di Jepang nih yang paling pertama banget dari sistemnya ya. Sistemnya itu kita di sini lottery, kemudian kita cari nih, khususnya pemerintah ya, apartemen pemerintah, kita lihat apartemen ini terus kita cari ke City Hall, ke apa ya? City Hall itu apa ya? situ kayak kantor pemerintahnya gitu. Kantor pemerintahnya, tanya informasi tentang untuk apply atau huni di apartemen bersubsidi ini. Dan di sini ada 4 periode selama setahun, per 3 bulan berarti kan. 3 kalau bulan. 4 periode itu kayak gitu. Jadi setiap 3 bulan dia pembukaan, tapi tergantung ketersediaan ya. bener banget. Dan nggak semuanya, nggak setiap periode itu dia selalu ada Iya. kamar kosong. Dan nggak semua orang yang udah apply itu bisa dapat apartemen ini. Kalau lu hoki lu dapat, kalau lu nggak hoki lu bisa berkali-kali daftar. Karena sistem lotre tadi kan. Karena sistem lotre tadi. Nah, di sini ciri kosongnya apartemen itu di mailboxnya itu di lakban. Coba kita lihat. Oh Coba iya, lihat. kita lihat. Jadi ciri-cirinya yang Kayak gini nih, coy, teman-temannya. Nah, ini berarti kamar 404 di gedung ini.
Ini kosong. Kosong. Jadi lu punya satu kesempatan nih. Satu kesempatan buat apply di apartemen bersubsidi ini, gila murah Iya. kan. Tapi nggak tahu nih saingannya berapa orang gitu aja. Tuh. Iya. Untung-untungan coba aja di apply. Nanti misalnya ada satu kamar kosong, yang daftar ada 3 orang. Nah, Berarti lu saingannya 1:3. iya, kesempatan lu 33,33%. Gitu ya. Jadi kayak gini ya ciri-cirinya nih ya. Nah, dulu gua sama Cayo jalan ke sini naik sepeda nih kita, Naik ngeliatin. sepeda. Ternyata ada 3 Tiga. yang kosong. Ada 3 yang kosong. Laki banget, biasanya teman kita ada orang Iran. Dia mau daftar ke sini, dia butuh 3 kali apply baru dapat sih. Wih, lama juga ya. 3 kali kita pas sekali datang ada 3 kamar kosong. Jadi langsung kita apply. Kita cuma dua orang yang daftar waktu itu ya. Iya, jadi wah 3 kosong nih kan. Nggak mungkin lagi nih kesempatan ya kan. Akhirnya kita ke City Hall tadi, ternyata benar. Ada 3 kamar kosong kan. Dan saat itu pas kita lupa ya, gue awal Desember ya kita kesana, dia bilang belum buka, tapi memang bulan itu bukanya Desember sampai Februari. Karena kita udah ngebet banget. Iya, Kita udah ngebet, ternyata belum dibuka pendaftarannya. Dan di mana Desember sampai Februari itu 3 bulan itu ya, selama 3 bulan itu proses pendaftaran sampai nanti akhirnya itu kita moving atau pindah ke apartemen ini. Kita ke sana pertama ngambil formulir seperti biasa kalau lu mau daftar segala macam apa, formulir. Desember kita apply, udah isi, balikin lagi tuh ke sana, kita ke City Hall, kita balikin lagi dokumennya. Kemudian disuruh tunggu di screening sama mereka untuk Dicek, diverifikasi kelayakannya. layak apa nggak, kita bener nggak mampu untuk tinggal di sini. Betul. Nah, maksudnya mampu itu artinya kita tuh sesuai apa nggak dengan kriteria. Waktu itu pas gue kurang, ada satu dokumen yang kurang, begitu. adalah slip gaji gue. Jadi mereka kayak minta slip gaji gue, part time job gue berapa, akhirnya gue harus minta dulu sama tempat part time job gue untuk disubmit. Jadi untuk membuktikan bahwa kita tuh emang bener-bener penghasilannya kurang gitu, harus dari part time job atau aruba itu tadi. Udah, tahap pertama kita beres, udah selesai, kita tinggal nunggu hasil screening. Tuh. Kemudian kita Dapat nomor lotre. Dan kita disuruh datang untuk ikut pengundiannya. pengundian. Gimana? Pengundian itu sebenarnya kita sebagai saksi aja. Jadi yang mengundi itu ya Mereka. Jadi kita hanya Kayak digulung gitu loh kayak. gue yang datang waktu itu. Gue yang datang. Terus setelah itu ya kita dapat dokumen lo bilang gitu ya, yaitu berisi tentang guarantor. Guarantor tuh kayak penanggung jawab, karena di Ah. Jepang ini harus ada penanggung jawab. Kita tinggal di apartemen ini dari Iya. kalau di sini maksudnya penanggung jawab itu adalah dari sensei, dari profesor kita di Karena kita universitas. student ya, Karena kita student. Karena Tapi kalau kita misalnya student. pekerja mungkin dari bosnya kali ya, bosnya, perusahaannya gitu. atau temennya kali yang lebih papan. Ya kan. Jadi dokumen atau formulir tahap kedua ini tentang guarantor memang cukup banyak, tapi karena di Jepang itu sistemnya dia detail dan jelas, jadi sebanyak apapun tetap lancar. Tinggal diikutin aja Ikutin aja. prosesnya. Tahapnya apa aja, setelah ngambil dokumen, Kita ambil dokumen, kemudian kita ada isian yang harus diisi sama bagian international office di kampus kita, yaitu di Universitas, karena di isian itu ada butuh ingkang sensei dan rektor kita cuma ngisi di sana kalau nggak salah ya, atau pokoknya kita bawa pulang ngisi terus balikin ke dia lagi untuk yang isian rektor, untuk dicap sama rektor ingkang tuh sebagai itu tadi guarantor tadi, penjamin kita untuk tinggal di Apato subsidi ini, biar kita istilahnya nggak nakal kali ya. Betul. Penjamin kalau kita tuh bakal ikutin aturan apa segala macam ya, selayaknya penjamin lah kayak gitu. Setelah itu singkat cerita 3-4 hari kita langsung ada bayar dulu kan insurance. oh iya benar, sebelumnya kita emang harus bayar insurance. Jadi asuransi gitu memang. Itu memang Kita harus bayar per asuransi. tahunnya 4.000 satu orang, 4.000. jadi 2 orang 8.000 untuk membayar asuransi. Ah. Misalnya takutnya ada kebakaran atau gempa atau apa, Benar-benar. kita tidak menanggung ini semua, itu udah ada dijamin asuransi. Jadi kayak gitu. Setelah dokumen guarantor itu dapat dari sensei, dari rektor, dari kampus, Terus asuransi itu kita bayar asuransi di kita udah bayar di Ministop, di Bilnya juga
sebagai dokumen ya. Jadi jangan dibuang bilnya itu sebagai tambahan dokumen tadi. Sama dokumen tadi. Yang untuk melengkapin guarantor dari rektor, dari sensei, formulir data-data diri lagi, plus resep tadi. Pas resep tadi. Ini kita balikin lagi. Ke City Hall. Kalau kita udah punya guarantor, kalau kita sudah bayar asuransi, dan disitulah kita tinggal setelah submit lagi dokumen ke City Hall. Habis itu kita tinggal menunggu Ambil kunci. Pokoknya lu setelah dapat kunci, lu udah bisa tinggal di apartemen lu lu udah sendiri berhak cepat. sama apartemen ini. Tapi perlu diingat tadi di awal yang kita bahas, apartemen ini kosongan. Awalnya kosongan. Dan nanti kita selanjutnya kita bakal ngadain room tour. Tapi nggak di video sekali ini. Iya. Kita video berikutnya buat teman-teman semua yang penasaran apartemen bersubsidi kayak apa. Ntar kita kasih Apa aja sih layoutnya kayak gitu kan? apa aja layoutnya, kenapa sih kosongannya seperti apa, belum ada gambaran kan. Pokoknya kita bakal kasih video lainnya. Tolong Bener komen dan like di bawah ini. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, komen, dan share jika kalian suka. Dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Sampai jumpa lagi, yo! Milih Orthodanci yaitu karena kita bisa main judi sih depan sini sih. Lu bisa kasih lihat sih, yo. Ini kita ini tempat judi favorit sih ini. Persis banget di depan Orthodanci, khususnya di gedungnya Cayo ya. Lu gila, ini tempat judi. Lu kalau tahu Kasino. nih kalau masuk semua umur, segala umur, tapi emang 17 tahun ke atas ya. 17 tahun ke atas. Yang paling baik tau nggak, kayak kakek. Kakek. Jadi kakek yang udah pensiun tuh yang nggak ada kerjaan, dia tinggal nunggu mati tapi main judi, malah nggak dosa.